Setelah mau melakukan ritual adat, pasca pemasangan bendera dan belum selesai ritual itu, langsung dibubarkan dan dipukul, dikriminalisasi, baru ditangkap. Pak Presiden harus melihat ini, memberikan kami ruang, memberikan kami kesempatan masyarakat kecil untuk menjaga tanah kami dari aktivitas tambang maupun kebijakan-kebijakan pemerintah lah dalam hal ini yang tidak berpihak ke masyarakat gitu. Kami berkesimpulan bahwa kasus ini murni kriminalisasi terhadap warga selain daripada masyarakat adat, adalah warga yang coba mempertahankan hutan, mempertahankan lingkungan, mempertahankan tanah leluhur mereka. Atas nama Nahdlatul Salamuddin menyatakan bahwa kami tidak akan berhenti sampai di sini, walaupun kami ditembak dan dibunuh sekalipun, kami akan duduki kembali hutan adat itu. Nah, di 18 April itu beberapa warga telah naik ke hutan adat Mabasangaji itu untuk mengecek apakah benar yang seperti yang mereka dengar bahwa ada perusahaan di atas yang telah mencaplok hutan adat mereka, yaitu hutan adat Kimalahan namanya. Hutan dan sungai Mabasangaji bagi masyarakat Mabasangaji itu merupakan sumber penghidupan warga masyarakat Mabasangaji, karena sungai Mabasangaji lah bagian dari hidup kami. Hutan Mabasangaji lah para leluhur-leluhur kami mewarisi kami sampai pada saat ini untuk tetap kami jaga, kami rawat. Untuk itu sangat penting bagi kami untuk menjaga semuanya. Dulu Sungai Mabasangaji itu cukup jernih. Kami para warga Mabasangaji kalau yang mau ke kebun, misalnya mau ke kebun itu nggak pernah mau bawa air, karena dari Sungai Mabasangaji lah kami bisa konsumsi, bisa ambil untuk kebutuhan kita di kebun. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa lagi tuh, nggak bisa untuk konsumsi lagi Sungai Mabasangaji. Hutan mereka yang harus dijaga, dilindungi dari ancaman perusahaan atau ancaman
yang masuk atau dibabat habis itu, kami masyarakat adat Mabasangaji justru melihat ini sedih karena kami melihat kerusakan itu dengan mata kami begitu. Mereka meminta dengan salam yang baik-baik, Assalamualaikum, permisi, torang boleh minta kunci, bahasa lokalnya torang boleh minta kunci, karena ini masih ada permasalahan dengan hutan adat ini. Dikasihlah kunci tersebut, tapi kunci itu tidak langsung dibawa. Kunci-kunci tadi dibawa ke office, diserahkan ke office. Berkoordinasilah. Yang saat itu dipercayakan Sahil Abu Bakar sebagai yang mengkomunikasikan itu. Ketemu sama pimpinannya yang China itu, termasuk pengawas lapangan, dan ada beberapa pengawalan yang itu dari pihak TNI maupun kepolisian dan security. Nah, setelah berkoordinasi, bersepakat mereka untuk menyerahkan 11 kunci alat berat. Dengan catatan, mereka akan turun menemui warga di kampung. Buat masyarakat Mabasangaji, terutama untuk para pejuang hutan adat, mereka mengatakan bahwa itu hinaan. Kami pernah coba hitung-hitung, tapi ini dalam hitungan yang sangat kasar gitu, bareng-bareng dengan masyarakat. Sebenarnya kalau kita uangkan, katakanlah kita valuasi ya, berapa sebenarnya kekayaan dari hutan adat yang kalian pertahankan? Position kan menguasai kurang lebih 4.000 hektar lebih ya. Lalu kemudian kita hitung berapa kira-kira kekayaan yang dapat gitu, itu kalaupun diuangkan gitu, dan kalaupun diperjualbelikan dari hutan adat yang kalian punya. Mereka menjawab, dan setelah menghitung dari pala saja, pala yang hidup ratusan tahun di wilayah hutan adat mereka, 4.000 hektar katakanlah begitu, itu menghasilkan tiap tahun itu 618 miliar. Mereka menunggu hampir 1 bulan. Bersepakatlah mereka di tanggal 16 Mei, kan tadi April kejadiannya. Di 16 Mei itu mereka naik ulang untuk menyampaikan tuntutan, keberatan, dan ritual adat. Proses itu setelah mereka sampai di sana tanggal 16 itu juga tidak bertemu dengan pihak perusahaan. 17 juga sama, tidak bertemu dengan pihak perusahaan. Nah, di 18 mereka pas bangun kesepakatan antara pihak perusahaan yang itu dikawal oleh kepolisian sebagai juru komunikasi dan berkoordinasi dengan warga. Nah, pihak kepolisian menyatakan bahwa semua perkakas ditinggalkan ke camp. Kalian boleh bertemu, tapi perkakas-perkakas ini yang dibawa, perkakas yang dimaksud ini tadi alat-alat berkebun ini ditinggalkan di camp. Nanti kami yang jaga. 27 orang ini berjalan menuju ke bertemu dengan pihak perusahaan. Nah, setelah bertemu mereka membaca tuntutan kemudian denda adat. Setelah mau melakukan ritual adat, pasca pemasangan bendera dan belum selesai ritual itu, langsung dibubarkan dan dipukul, dikriminalisasi, baru ditangkap.
Oh, dia bawa pisau ya, bawa pisau ya. Sajam ya, terbisa bang sajam tuh. Let's go. Let's go. Kejanggalan yang pertama yang kita lihat adalah dengan pasal 162 kemudian undang-undang darurat. Nah, pertanyaannya dari tanggal 16 pihak kepolisian sudah mengetahui bahwa warga itu membawa perkakas kebun tadi. Tapi kenapa tidak ditangkap? Karena ini menyangkut dengan undang-undang formil. Yang kedua, dari 27 warga tidak ada satupun ketika melakukan ritual adat membawa parang karena bertentangan dengan adat mereka. Ritual adat pada prinsipnya itu tidak mengenakan senjata apa-apa. Ada turunan pasalnya itu, undang-undang darurat ini kita melihat ini dua sebenarnya. Kalau yang pertama kita lihat semangat untuk pembentukan undang-undang ini kapan? Yang kedua adalah kaidah ini untuk apa begitu? Nah, sementara kalau bilang berlakukan di 11 warga ini, saya rasa ini sesuatu yang sangat dipaksakan gitu. Kami dari tim Taki saat itu di tingkat kejaksaan, kami telah meminta permohonan untuk penghentian penuntutan saat itu. Dengan dasarnya adalah mereka juga bagian dari pejuang lingkungan. Mereka datang ke sana itu bukan karena soal hutan adat saja. Nah, di dalam hutan adat itu ada pala, gaharu, damar yang tumbuhan-tumbuhan itu sudah puluhan tahun, bahkan hampir ribuan tahun itu saling bergantung dengan masyarakat. Dijaga secara turun-temurun. Nah, yang kedua, setelah pembabatan hutan itu, di bawahnya itu berdekatan dengan situ ada kebun-kebun warga. Ada kebun-kebun warga yang sungainya tercemar. Beberapa anak cengkeh yang sudah mati. Gagal panen beberapa kali. Dasar itulah mereka untuk datang ke PT Possession untuk menanyakan hal ini.
Nah, sedangkan kita tahu bahwa data yang kita kantongi PT Possession itu sudah memiliki izin di tahun 2017. Nah, proses-proses untuk mengeksplorasi dan mencaplok lahan-lahan tersebut itu tidak dipenuhi secara administrasi sebenarnya. Tidak ada sosialisasi di warga terkait dengan AMDAL dan lain-lain. Tidak melibatkan masyarakat sama sekali. PT Possession itu baru dibeli 2021 oleh Harum Energi, yang sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, orang-orang atau pihak-pihak yang menguasai Harum Energi itu punya beberapa nama besar, misalnya kayak keluarga Kiki Barki, yang itu kan sebenarnya pernah tercatat jadi orang terkaya versi majalah Forbes gitu ya, dan termasuk juga jaringan keluarganya, baik itu anak sulungnya sampai beberapa anak di bawahnya itu yang terlibat dan ada di dalam struktur organisasi Harum Energi, menempati posisi-posisi tinggi seperti dewan direksi dan seterusnya. PT Possession ini dia ada di bagian perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan nikel. Meskipun dia di layer yang lain dia punya beberapa perusahaan yang terlibat dalam pembangunan smelter dan seterusnya. Artinya selain punya perusahaan yang mengambil komoditas nikel, dia punya perusahaan yang memproses komoditas nikel itu sebenarnya. Jadi PT Possession itu ada di bagian anak perusahaannya.
nama perusahaan kayak PT Kurnia Bara di dalam struktur organisasi PT Harum, yang itu sebenarnya jadi titik awal di mana dari pertamanya itu berangkat di sektor batu bara, lalu kemudian memperluas wilayah ekspansinya ke komoditi nikel. Jadi satu perusahaan yang kemudian berganti wajah lewat akumulasi di sektor batu bara, lalu sekarang beralih ke nikel sebenarnya. Accumulation by disposition, paling nggak dia mensyaratkan dua. Jadi di sini perampasan alam gitu ya. Dia sebagai sebuah perusahaan terus berekspansi dengan cara mencari wilayah-wilayah geografis baru sebenarnya. Kayak tadi kasus di Kalimantan adalah batu bara, belakangan kemudian lagi rame tuh di Halmahera, komoditi yang unggulannya kan nikel di bagian situ. Jadi ada perampasan alam dan sebenarnya perampasan nilai di dalam tenaga kerja. Kan prosesnya ketika alam dirampas, maka orang kan nggak punya lagi sumber penghidupan gitu ya. Nah ini sebagai syarat sebenarnya untuk bisa memperluas ekspansi geografisnya. Ketika orang sudah tidak punya tanah, karena tanahnya diklaim sebagai tanah milik negara dan seterusnya, maka secara otomatis dia tidak punya penghidupan kan. Maka dia menjadi proletar, jadi buruh gitu ya. Sehingga dia pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk bekerja di perusahaan gitu ya. Nah, di bagian ini sebenarnya akumulasinya. Nah, maka cerita mengenai Harum Energi adalah cerita baru dari problem perampasan lahan yang sudah berlangsung sejak di Kutai, Kalimantan Timur gitu. Jadi ini hanya semacam ekspansi geografis sekaligus juga satu langkah untuk bisa mengakumulasikan alam gitu lewat komoditi nikel dan batu bara ke tahap yang lebih lanjut gitu ya. Maka tidak heran mengapa si Kiki Bakri ini jadi salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Salah satu cara untuk mengamankan komoditi atau raw material dalam bentuk batu bara kan harus dengan mengusir orang yang ada di situ, yang tinggal di situ. Dengan melabeli tanah itu sebagai tanah negara, tujuannya adalah untuk memberikan sumbangsi pada pembangunan dan pertumbuhan dan seterusnya begitu-gitu. Ketika orang kehilangan kebun, kehilangan sawah, kehilangan pala dan seterusnya, maka secara otomatis untuk menyambung hidupnya kan orang harus menjadi buruh. Di bagian itu sebenarnya cara-cara yang digunakan sebagaimana dia praktekkan di Vietnam, sebagaimana yang dia praktekkan di Kalimantan. Nah, ini kan kalau melihat sekarang situasinya adalah efisiensi anggaran di banyak kementerian, program ini kan menjadi sesuatu yang kayak berat untuk dilaksanakan. Ini kaitannya dengan sebenarnya ke pembangunan perumahan itu. Ada berapa rumah yang akan disediakan sebagai sebuah janji kampanye ya. Tapi kemudian kan Lawrence Bakri ini sebagai komisaris dari PT Harum Energi kan bersedia tuh memberikan pendanaan sebenarnya untuk program pembangunan ini gitu. Nah, kalau kita lihat sepak terjangnya di sektor ekstraktif ya sedemikian panjangnya begitu. Maka tidak heran mengapa dia menawarkan diri. Selain memang tujuannya adalah untuk mengamankan beberapa bisnis ya di sektor itu. Kan bisnis ekstraktif rentan dengan perampasan, rentan dengan pencemaran lingkungan dan seterusnya. Sehingga pengawasan itu kan menjadi sesuatu yang wajib bagi sektor bisnis ini. Tetapi kemudian ketika ada kontrak politik yang semacam ini dengan cara misalnya memberikan bantuan dan mendukung program nasional, artinya sudah terjadi jalinan antara elit politik tertentu gitu yang berada di dalam lingkar kekuasaan dengan para pembisnis di sektor batu bara dan nikel. Terkait dengan apa yang hari ini terjadi di Maba Sangaji, sebenarnya ini situasi yang kemudian mungkin terjadi, tapi tidak hanya terjadi di Maba Sangaji, tapi di banyak tempat. Jadi situasi di mana masyarakat adat gitu yang komplain terhadap
tanah adat, ruang hidupnya yang kemudian hari ini diambil oleh perusahaan tambang gitu atas dasar izin usaha pertambangan, hari ini kemudian dapat dipidana gitu ya, dianggap kriminal karena kemudian melakukan komplain terhadap situasi di mana hutan adatnya telah dirusak gitu ya. Hutan adat ini kan juga dalam artian bukan hanya kaitan dengan pohon-pohon, tapi seluruh ekosistem. Sungai yang kemudian tercemar gitu, pohon yang kemudian dibongkar dan dirusak tentu saja. Juga kehidupan lain dan makhluk hidup yang kemudian hari ini kemudian sudah tidak ada ya, yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Apakah izin usaha pertambangan itu ya, telah kemudian menyebabkan banyak orang di Halmahera Timur kemudian menjadi manusia-manusia yang kemudian sejahtera. Nah, kita perlu melihat setidaknya dari kasus di Mabasangaji. Kita perlu melihat kasus Mabasangaji untuk kemudian melihat fenomena di mana manusia-manusia di Mabasangaji bercerita gitu pada kami. Ketika kemudian tambang hadir gitu ya, hari ini mereka sedang berhadapan dengan PT Position, mereka sudah tidak bisa datang ke hutan adat mereka dan kemudian tidak bisa melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Lalu kemudian saya tanya, apa yang biasa mereka lakukan ketika perusahaan kemudian belum menambang? Kami kalau ke hutan itu kan cuma bawa perlengkapan masak saja gitu, nggak bawa banyak alat. Hari ini kami bawa semua alat, termasuk air minum, satu hal yang tidak pernah dibawa oleh kami bertahun-tahun. Gitu. Di Haltim kita kategori masuk dalam wilayah program strategis nasional kan, investasi masuk di Haltim, tapi Ngaris tidak berimbang dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, Ngaris lebih didominasi oleh tenaga luar dibandingkan anak-anak negeri. Terbukti dari teman-teman saya, ada beberapa yang sudah ikut rekrutmen perusahaan, semisalnya di Antam, kemudian Adita, PTSDS, bahkan Position dan lain-lainnya. Tapi penyerapannya tidak melibatkan putra daerah atau anak-anak lokal. Jadi mereka seakan-akan didiskriminasi dalam tanda kutip ya Bang. Katakanlah hari ini kemudian kita bicara soal hilirisasi, tapi yang tidak pernah dibicarakan adalah seberapa besar hutan yang dirusak, berapa batang pohon gitu, jutaan batang pohon yang dirusak, berapa sungai yang tercemar,
Berapa orang yang kemudian sakit? Itu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan gitu ya. Nexus 3 melakukan penelitian itu, bahkan dia bilang bahwa kandungan arsenik gitu ya lebih banyak bukan di kawasan industri tapi di perkampungan warga. Kalau kita bicara soal deforestasi di Maluku Utara, dari analisis data yang kami lakukan di 2025 kemarin, kita menghitung di 2024 total deforestasi di Maluku Utara itu ada 4.400 hektar total deforestasi di Maluku Utara. Kalau kita ambil deforestasi yang diakibatkan oleh industri nikel itu sekitar 2.400. Artinya lebih dari 50% deforestasi yang terjadi di Maluku Utara itu deforestasi yang diakibatkan oleh industri nikel. Baik itu deforestasi secara langsung dari aktivitas pertambangan atau deforestasi yang dari aktivitas yang tidak langsung, pembangunan hauling, kemudian pembangunan aktivitas kawasan industrinya yang menyebabkan ada peralihan kawasan hutan kemudian menjadi pemukiman dan lain-lain. Kalau kita cek di platform Map Biomas Indonesia, banyak kawasan-kawasan yang titik merahnya, titik bukaan tambangnya itu sangat masif di khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Dan ya ini nggak lepas dari pembangunan kawasan industri besar-besaran di dua kabupaten tersebut lah. Ini kalau kita lihat bukan hal yang baru ya. Ini sudah berjalan bahkan sejak zaman sebelum pemerintahan Joko Widodo. Sejak zaman SBY misalnya, kalau kita ambil contoh Maluku Utara lagi, di 2010 bukaan tambang di Maluku Utara itu total sekitar 1.300 hektar. Kemudian di 2024 itu kita cek ada 13.000 hektar. Itu artinya secara konsisten bukaan tambangnya itu selalu nambah 1.000 sampai 1.200 hektar per tahun. Ini kan bukan hal yang tiba-tiba berdiri sendiri gitu ya. Kalau kita cek tren kebijakannya, di 2009 terbit Undang-Undang Minerba misalnya, kemudian ada memandatkan untuk pengolahan komoditas di dalam negeri berlaku efektif sejak 2014, 5 tahun setelah undang-undang itu berlaku. Walaupun di 2014 ada beberapa relaksasi, masih bisa ekspor tambang mentah begitu ke luar negeri, tapi pembangunan industri hilirisasinya, pembangunan smelter-smelternya, investasinya itu sudah dimulai di 2014, ketika kewajiban hilirisasinya ini mulai berlaku efektif. Nah, saat itulah kita bisa melihat ekspansi kawasan pertambangan itu juga semakin meluas di Indonesia sejak 2014. Kebetulan waktu itu, mungkin kebetulan ya, presidennya waktu itu yang terpilih adalah Jokowi. Pembangunan smelter nikel sampai di akhir era Susilo Bambang Yudhoyono itu kita cuma punya 3 smelter nikel di Indonesia. Nah, kemudian masuk ke kewajiban hilirisasi itu sampai 2024 kemarin kita lebih dari 29 smelter nikel di Indonesia.
Dan itu tersebar paling banyak di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kalau kita cek di mana dibangun smelter, itu menjadi kawasan yang deforestasinya tinggi. Deforestasi oleh nikelnya begitu ya. Dari analisis data yang kami lakukan, kita ambil data dari tahun 2000 sampai 2024, kurang lebih 200.000 hektar deforestasi oleh industri nikel. Sepanjang itu 50% deforestasinya, 100.000 sekian itu baru terjadi 2014 sampai 2024. Artinya kurang lebih 25 tahun kita ambil datanya, tapi 50% deforestasi besar-besaran itu terjadi di 10 tahun terakhir. Ketika pembangunan dalam konteks transisi energi ini didorong di wilayah itu, maka wilayah-wilayah ini menjadi dianggap sebagai wilayah yang harus dikorbankan gitu. Jadi nikelnya dikeruk, wilayah ini dikorbankan, dan kita bisa kalkulasikan lebih lanjut, baterai-baterai nikel ataupun hasil produk akhir dari nikel itu bukan untuk warga yang ada di sana gitu. Fakta hari ini mulai dari PT Antam, bahkan STS, Possession, dan yang lainnya, menurut saya tidak signifikan memberikan sumbangsi terhadap daerah. Nah, nyaris lebih menguntungkan orang-orang di luar Halmahera Timur, semisal Jakarta, Surabaya, Manado. Jadi kita anak negeri, saya analogikan seperti kita tidak menikmati soal potensi sumber daya alam ini. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat, kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saat ini itu ada 25 smelter baru yang dalam tahap konstruksi dan 22 smelter lain yang masih di tahap perencanaan. Artinya kalau semua jalan ini ada 47 smelter baru sampai 10 tahun ke depan. Artinya kalau ini tidak dibatasi begitu ya, atau tidak diatur secara ketat regulasinya, dari 29 yang beroperasi sekarang angka deforestasinya sebegitu besarnya, apalagi ditambah dengan jumlah smelter yang hampir 2 kali lipat begitu. Kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Harapan saya mewakili keluarga 11 masyarakat adat Mabasangaji ke Pak Presiden Prabowo. Saya masih ingat betul satu kalimat atau satu kata yang Pak Presiden sebelum menjadi presidennya, di mana kalimat yang Pak Presiden pernah ungkapkan bahwa Pak Presiden akan selalu bersama-sama dengan masyarakat kecil. Saat ini yang kami butuh, Pak Presiden harus melihat ini, memberikan kami ruang, memberikan kami kesempatan masyarakat kecil untuk menjaga tanah kami dari aktivitas tambang maupun kebijakan-kebijakan pemerintah lah yang tidak berpihak ke masyarakat gitu.